Oke, kembali lagi kita akan bahas materi fisika dan kali ini kita masuk pada materi perpindahan vektor. Teman-teman semua, jadi kalau kita sebelumnya kita bahas tentang bagaimana perpindahan suatu vektor itu hanya dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Nah ya, sekarang gimana kalau seandainya seperti ini, gambar ini ya. Ini berpindah nih dari titik A ke titik B. Ini kita sebutnya ini berpindahnya kiri ke kanan ya, horizontal, atau perpindahannya vertikal nih. Ini gabungan dua-duanya. Nah, gabungan dua-duanya itu, jadi kalau seandainya kita jadikan ini adalah ibaratnya garis kartesian ya, sumbu y dan sumbu x ya, maka titik A ini ya, titik A ini dia punya nilai di mana nilainya misalnya di sumbu x nilainya adalah 4 misalnya ya, di sumbu y nilainya mungkin 2 gitu. Nah, maka titik di A itu ditulis adalah RA adalah 4i ditambah 2j, seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan dia itu di sumbu x, j itu menunjukkan dia itu di sumbu y. Oke. Nah, ini memang sudah diputuskan sama teman-teman orang-orang fisika. I adalah x, j adalah y, dan nanti juga ada nanti k ya. Nah, yang K misalnya dia itu mengarah ke bukan ke vertikal, bukan ke horizontal, tapi dia diagonal ya. Nah, kalau K biasanya K seperti ini. Itu menunjukkan dia itu Z ya, titik Z. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi kita akan masuk yang dua dulu deh. Ya, seperti ini ya misalnya. Nah, kemudian dia akan berpindah dari titik A ke titik B gitu. Nah, maka nanti kalau ada soal ya ditanya berapakah nilai perpindahannya, gitu kan? Berapakah nilai perpindahannya berapa? Gitu. Berapakah nilai perpindahannya? Maka bagaimana cara kita mencarinya? Gitu kan? Nah, maka untuk mencari nilai perpindahan ya, nilai perpindahan itu simbolnya delta R. Delta R itu rumusnya adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi perpindahan antara sumbu X ya, sesama sumbu X, kemudian perpindahan sesama sumbu Y itu dikuadratin, nanti diakarin gitu. Kemudian untuk nilai perpindahannya, kalau ditanya berapakah vektor perpindahannya, nah ini kan vektor perpindahannya, maka nilainya delta R itu ini vektor ya. Nah, kalau ini kan besarnya, ini besar perpindahannya, ini vektor perpindahannya, maka itu nilainya delta XI ditambah delta YJ. Oke, ini nanti ada soalnya tuh ada dua nih ya. Pertama nilai besarnya, besar perpindahannya, yang kedua vektor perpindahannya, dan ini beda ya, ini beda. Dan nilai X di sini, nah, delta XI itu maksudnya adalah X di titik B ya dikurang X di titik A, itu maksudnya ya. Nah, X di titik B dikurang X di titik A, dimana delta YJ itu adalah Y di titik B dikurang Y di titik A. Nah, tapi di sini dibikin langsung aja delta XI. Nah, bagaimana maksudnya? Oke, udah biar lebih paham kita masuk saja ke contoh soalnya. Ya. Misalnya seperti ini. Kita buka oke. Misalnya nih, ada orang ya tadi naik gunung lah ya. Nah, seperti ini. Dia berada pada titik ini di sini, yaitu 2 itu kan, dan di sini 3 misalnya. Berarti mula-mula dia ini titik A ya. Titik A berarti biasanya ditulis seperti ini, 2 meter, 3 meter. Nah, itu adalah A. Oke ya. A. Kemudian dia berpindah. Ya, setelah beberapa detik dia berpindah dan akhirnya sampai di sini gitu. Nah, di sini ini adalah 7 dan di sini adalah misalnya 6. Oke, berarti titik B-nya itu adalah 7 meter, 6 meter. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya berapakah vektor perpindahannya? Vektor perpindahan, hitunglah berapa vektor perpindahan dan berapakah besar perpindahannya. Oke.
Apa sih bedanya? Kalau vektor perpindahan itu dia masih dalam bentuk persamaan, belum nilainya, masih dalam bentuknya persamaan umum. Kalau bahasa Windows sudah masuk angka. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, tadi saya katakan untuk vektor perpindahan nih, saya jawab soal nomor 1 dulu ya. Untuk vektor perpindahan, ini dia, ini tadi. Nah, ini vektor perpindahan ya. Delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Oke. Delta R sama dengan ini untuk vektor ya. Untuk vektornya delta R adalah delta XI ditambah delta YJ gitu. Nah, apa itu XI? Tadi saya katakan delta XI itu adalah X-nya si titik B dikurang X titik A. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini. X di titik A dan titik B. Nah, ini kan X-nya ini nih. Berarti kita kurang aja. Berarti 7 kurang 2 berapa? 5. Nah, maka di sini 5i. Oke. Kemudian kita masukkan sini 5i. Pas ya. Oke, kemudian delta XJ, delta YJ. Delta YJ itu adalah Y yang titik B dikurang Y yang titik A. Maka kita lihat nih. 6 kurang 3. 6 kurang 3 sama dengan 3J. Jadi 3J. Nah, maka inilah nilai vektor perpindahannya. Sudah cukup seperti ini aja. Nah, seperti ini aja kan. Nah, karena dia masih bentuk bersamaan, maka itu jawabannya. Kemudian kedua lah, berapa besar perpindahannya? Besar perpindahannya. Oke. Besar perpindahannya kita gunakan rumus yang ini. Ini dia. Oke. Maka langsung saja delta R sama dengan delta X kuadrat ini XI kuadrat ditambah delta YJ kuadrat diakarin. Delta XI adalah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25 ditambah 36. Berarti 36, 9 maksudnya. 3 kuadrat kan 9. Berarti akar dari 34. Udah, segini aja. Akar 34 meter. Oke. Sederhana ya. Nah, yang jelas kita sudah tahu nih beda antara vektor perpindahan dan besar perpindahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.